Siapa sih yang nggak pernah main game? Terlebih jika visualnya memiliki kemiripan dengan dunia nyata. Tidak sedikit, game bertema fantasi mengambil referensi dari dunia nyata loh. Selain untuk pengembangan cerita, kepercayaan user terhadap dunia game juga menjadi kunci kesuksesan game tersebut. Mendapatkan 3 penghargaan Guinness World Records di seri sebelumnya, nyatanya tidak memberikan jaminan Final Fantasy XV terhindar dari kritik. Soalnya nih, Final Fantasy salah satu game dengan mengusung konsep open world. Sayangnya, pada edisi ke-15, sang developer banyak meninggalkan ruang kosong. Meskipun demikian, Final Fantasy XV kenyataannya masih memiliki area yang dirancang dengan sangat indah. Di ajang Electronic Entertainment Expo pada tahun 2016, Square Enix selaku developer dari Final Fantasy XV mengakui jika Altisia, yang merupakan salah satu kota terindah di game tersebut, terinspirasi dari kota Venice di Italia. Mulai dari bangunan yang tertata rapi di sekitaran sungai, hingga wisata dengan perahu gondola yang juga merupakan khas dari Venice menjadi daya tarik di game satu ini. Julukan Final Fantasy sebagai bumi alternatif rasanya tidak berlebihan. Bagaimana tidak, selain mengambil latar belakang Italia, nyatanya game ini masih memiliki tempat lain yang didasari dengan tempat di dunia nyata. Salah satu bukti yang paling menarik adalah kemiripan yang sangat jelas di antara Citadel dengan gedung pemerintah metropolitan Tokyo. Gedung yang berada di daerah Shinjuku ini diklaim sebagai landmark yang mewakili Tokyo di mata dunia. From Software Incorporation sukses memberikan sentuhan desain dan art style untuk game Bloodborne hingga membuat game ini menjadi salah satu game dengan desain terumit di generasi saat ini. Siapa sangka, Yharnam yang merupakan kota fiksi dan menjadi kota utama di Bloodborne terinspirasi dari kota Roma, Italia. Hal ini dibuktikan dengan adanya kemiripan jembatan Angelo yang terdapat di Roma, Italia dengan The Great Bridge di game Bloodborne. Menariknya nih, selain Italia, Iosefka Clinic juga terinspirasi dari Richardson Olmsted Complex di Amerika Serikat loh. Selain berfungsi sebagai klinik kejiwaan, bangunan ini juga merupakan landmark bersejarah nasional Amerika Serikat. Dikembangkan oleh developer yang sama, yaitu From Software, tak heran apabila seri Dark Souls memiliki banyak kemiripan dengan game sebelumnya dalam hal desain arsitektur dan inspirasi. Salah satu yang paling mencolok dan digarap dengan apik adalah Anor Londo yang muncul di Dark Souls dan Dark Souls 3. Hidetaki Miyazaki, yang merupakan presiden From Software, mengakui jika bangunan tersebut terinspirasi dari Katedral Duomo yang berlokasi di Milan, Italia. The Witcher adalah salah satu game yang diakui sukses dari segi komersial. Bagaimana tidak, game yang mengadopsi kisah dari buku karya Andrzej Sapkowski ini terjual hingga 50 juta kopi di tahun 2020. Kesuksesan game ini membuat Netflix merilis serialnya dengan judul yang sama pada tahun 2019. Menariknya nih, di game The Witcher 3 banyak mengambil inspirasi dari tempat di dunia nyata loh. Salah satunya Blacklear Palace yang merupakan salah satu landmark di Toysane yang terlihat memiliki sejumlah kemiripan arsitektur dengan Kastil Neuschwanstein di Jerman. Selain mengambil tempat dunia nyata, tidak sedikit game mengambil inspirasi dari kisah nyata loh. Dynasty Warriors dan Samurai Warriors mungkin menjadi game pertempuran terbaik dengan latar belakang kerajaan. Siapa sangka kedua game ini terinspirasi dari kisah peperangan yang pernah terjadi di dua negara, yaitu di Tiongkok dan Jepang kuno. Dynasty Warriors mengisahkan legenda 3 kerajaan yang terus berperang, yaitu Kerajaan Wu, Kerajaan Wei, dan Kerajaan Han. Menariknya nih, kisah Dynasty Warriors adalah cikal bakal terbentuknya Tiongkok modern saat ini. Sedangkan Samurai Warriors yang merupakan game dari Koei Tecmo ini mengambil sejarah Jepang di era Sengoku.
Nah, era ini disebut sebagai masa keemasan samurai Jepang, sekaligus momen terjadinya perang saudara yang dimulai dari Perang Onin pada tahun 1467 hingga 1477. Nama-nama samurai terkenal seperti Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi, dan Ieyasu Tokugawa yang ada di dunia nyata menjadi bagian dari karakter game tersebut. Dead Dragon Cancer mungkin adalah game yang tidak menarik untuk dimainkan. Namun, siapa sangka game ini adalah salah satu game paling menginspirasi loh. Bagaimana tidak, dirilis pada tahun 2016, game ini tidak butuh waktu lama mendapatkan berbagai penghargaan dari Games for Impact Award, Video Game BAFTA untuk inovasi game terbaik, dan masih banyak lagi. Dead Dragon Cancer berkisah tentang anak Ryan dan Amy yang bernama Joel. Dalam game tersebut menceritakan Joel yang menderita kanker ganas stadium akhir sejak umur 12 bulan, hingga akhirnya Joel harus meninggal 4 tahun kemudian. Selain untuk mengenang anak mereka, Ryan dan Amy serta tim kecil membuat game ini untuk memperlihatkan perjuangan mereka dalam merawat anak.